Di Jepang, pada tahun 2002, sebuah kasus pembunuhan berantai terungkap ke publik. Kasus ini sangat mengerikan, hingga jaksa yang menangani kasusnya pun menyebut kalau kasus ini tidak ada tandingannya dalam sejarah kriminal Jepang. Media bahkan tidak berani untuk memberitakan rincian kasusnya, karena kejahatan yang dilakukan pelaku dinilai terlalu kejam. Hebatnya lagi, dia melakukan aksi pembunuhan tanpa menyentuh korban untuk menghilangkan nyawanya. Lantas, bagaimana dia melakukan kejahatannya? Dan semengerikan apa sampai media tidak mau memberitakan rincian kasus yang dikenal dengan insiden pembunuhan berantai Kitakyushu? Kali ini, kita akan membicarakan kasus dengan lebih detail. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh Futoshi Matsunaga, pembunuh berantai yang pandai memanipulasi. Di tanggal 6 Maret pada tahun 2002, seorang gadis berusia 17 tahun tampak panik dan ketakutan ketika datang ke kantor polisi Kitakyushu. Dia menjelaskan kepada petugas bahwa dirinya baru saja melarikan diri dari penjahat yang telah menyekapnya. Penjelasan yang membuat polisi kaget adalah ketika gadis itu berkata bahwa bukan hanya terjadi penipuan dan penyekapan, tapi pelaku melakukan pembunuhan, bahkan kanibalisme di dalam kondominiumnya. Mendengar kesaksian itu, polisi segera meminta si gadis yang melapor untuk mengantarkan mereka ke lokasi kondominium yang dimaksud. Polisi menangkap pelaku keesokan harinya. Pelakunya berjumlah 2 orang, pria bernama Futoshi Matsunaga dan kaki tangannya, perempuan bernama Junko Ogata. Mereka diamankan dan segera dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum. Pria yang menjadi dalang pembunuhan mengerikan yang memiliki nama Futoshi Matsunaga ini sejak kecil sudah sangat menonjol di antara teman-temannya. Dia tampan, pintar, dan sangat karismatik. Futoshi lahir pada tanggal 28 April di tahun 1961 di distrik Kokurakita, kota Kitakyushu, prefektur Fukuoka. Lalu tumbuh besar di Yanagawa. Futoshi berada di tengah keluarga yang tergolong kaya. Sebagai seorang anak, Futoshi sangat disayangi oleh keluarganya. Ibu dan neneknya bahkan sangat mengagumi Futoshi. Dia dikenal dengan kepribadiannya yang menawan dan karena menjadi salah satu siswa yang baik. Selama bersekolah, dia selalu meraih nilai tertinggi di semua kelasnya, memimpin organisasi siswa, dan menjadi ketua kelas. Namun sayangnya, Futoshi punya sisi lain yang cukup buruk. Dia sering ketahuan berbohong dan memutarbalikkan fakta. Dia bahkan sudah bisa memanipulasi orang lain sejak masih bersekolah. Hal ini menyebabkan guru-gurunya kehilangan kepercayaan padanya, dan Futoshi akhirnya dipindahkan ke sekolah lain setelah ketahuan menjalin hubungan dengan salah satu gadis di sekolah tersebut. Meskipun masa sekolah cukup bermasalah, tapi Futoshi berhasil menamatkan pendidikannya hingga sekolah menengah akhir. Hanya saja, dia tidak seperti teman-temannya yang sibuk mempersiapkan diri untuk masuk universitas. Futoshi justru menikah dengan seorang perempuan berusia 19 tahun, dan dari pernikahannya tersebut, dia memiliki seorang putra. Untuk menghidupi diri dan keluarga barunya, tampaknya Futoshi memang tidak perlu khawatir. Dia telah mewarisi toko milik ayahnya dan mengubahnya menjadi bisnis futon. Diketahui dari kabar yang beredar bahwa selama menjalankan bisnis tersebut, nama Futoshi mulai muncul dalam beberapa kasus penipuan, kasus pencucian uang, dan tindak pidana. Selain masalah bisnis, diketahui bahwa selama menjalani hubungan pernikahannya dengan istri resminya, Futoshi pun memiliki setidaknya 10 wanita simpanan. Salah satunya adalah Junko Ogata, yang pernah menjadi teman sekolahnya di Yanagawa. Istrinya yang sering mengalami kekerasan pada akhirnya membawa putra mereka pergi kabur dari Futoshi. Mereka bersembunyi dan Futoshi tidak pernah menemukannya lagi. Pernikahannya tetap belum berakhir karena Futoshi menolak untuk menceraikan istrinya. Tapi kemudian pada bulan Oktober 1982, dia mengajak Junko menikah dengannya. Junko lebih muda usianya daripada Futoshi. Dia lahir pada tanggal 25 Februari 1962. Dari keluarga kaya raya yang bisa dibilang tidak berada pada kelas sosial yang sama dengan Futoshi. Dulu Junko pernah menjadi teman sekelas Futoshi, tapi mereka bukan teman dekat sebelum Futoshi dipindahkan dari sekolah lamanya. Menurut keluarga dan teman-teman dekatnya, Junko ini merupakan orang yang perhatian dan lembut. Dia bahkan pernah menjadi guru prasekolah. Sayangnya, semua itu berubah setelah Junko berhubungan dengan Futoshi lagi di tahun 1982. Ibu Junko sempat menentang keras hubungan mereka, karena alasan dia mengetahui bahwa Junko mengalami kekerasan selama bersama dengan Futoshi. Ibunya yang bernama Shizumi Ogata menjadi orang yang terus-menerus menolak pasangan tersebut menikah di tahun 1984. Sebagai respon atas penolakan ini, Futoshi yang jahat dan tampaknya gila justru mendatangi ibu Junko dan memperkosanya. Lalu Futoshi meyakinkan Junko di tahun 1985 untuk melarikan diri bersamanya. Tentu saja, karena Futoshi adalah orang yang sangat manipulatif. Mudah baginya untuk membujuk Junko
dengan mengatakan bahwa keluarga Junko membenci dirinya karena percobaan mengakhiri hidup yang dilakukan oleh Junko pada tahun 1985 dan bahwa akan lebih baik bagi Junko serta hubungan mereka jika Junko mau ikut. Sebenarnya, hubungan Junko dan Futoshi terbilang buruk, seperti yang dikatakan oleh ibu Junko. Di awal hubungan mereka, Junko yang masih perawan dituduh oleh Futoshi telah tidur dengan pria lain yang menyebabkan perempuan itu mengalami kekerasan yang parah. Futoshi selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, dan seringkali jika kecemburuannya meledak, dia akan memukuli Junko. Namun meski begitu, Junko tetap bersamanya dan akhirnya melahirkan 2 putra. Ingat kembali kalau Futoshi mewarisi toko dan bisnis ayahnya, tapi kemudian dia menggantinya dengan menjalankan bisnis futon. Setelah dia membawa kabur Junko, diketahui kalau Futoshi membeli sebuah gedung di mana dia menjalankan bisnisnya. Gedung ini terdiri dari 3 lantai. Menurut pengakuan para mantan karyawannya, Futoshi sering menyetrum beberapa karyawannya di lantai 3. Seringkali juga dia mengagetkan karyawan dengan tiba-tiba berteriak mengatakan hal-hal semacam, "Ada roh di belakangmu, dia sedang menyedot kekayaanmu." Futoshi pun sering menggunakan istilah-istilah keagamaan seperti samsara yang merujuk pada reinkarnasi dan kami yang merujuk pada dewa-dewi di agama Shinto. Selama menjalankan bisnis ini, sudah ada laporan yang diterima polisi bahwa Futoshi telah menyiksa para karyawan dengan menyetrum mereka serta meneriaki dengan kata-kata kasar serta tidak masuk akal. Laporan lain pun mengungkap kalau Futoshi telah menjalankan bisnis futon ini sebagai kedoknya untuk melakukan pencucian uang, di mana dia telah berhasil memeras dan menipu banyak orang hingga jika dikumpulkan total uang hasil pemerasan serta penipuannya mencapai 180 juta yen atau saat ini jika dirupiahkan bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Segera setelah itu, nama Futoshi dan bahkan Junko masuk dalam daftar orang paling dicari di Jepang. Pasangan tersebut melarikan diri dan berhasil lolos dari radar polisi. Meskipun saat itu dia sudah menjadi buronan, tapi Futoshi tidak menghentikan tindak kejahatannya. Justru Futoshi semakin berani. Dia kemudian bertemu dengan korban pembunuhan pertamanya di bulan April 1993. Korban yang dirahasiakan identitasnya ini merupakan seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Masih dengan modus yang sama, Futoshi menggunakan pesona karismatiknya yang menawan untuk meyakinkan wanita tersebut supaya meninggalkan suaminya dan melarikan diri bersama Futoshi. Wanita ini pada akhirnya terpedaya dan ikut tinggal di kondominiumnya di Kokurakitaku dengan Futoshi serta Junko yang diperkenalkan sebagai saudara perempuannya. Tanpa merasa curiga sedikit pun, wanita ini masih percaya pada Futoshi. Di bulan September 1993, hanya berselang selama beberapa bulan semenjak Futoshi mengajaknya tinggal, salah satu anak wanita ini ditemukan tewas dalam keadaan yang misterius. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Tapi segera setelah itu, hanya sebulan berselang, si wanita ini mengirimkan 2 anaknya untuk tinggal bersama ayah mereka. Tampaknya wanita ini menyadari kalau dia tidak menjalani kehidupan yang dijanjikan oleh Futoshi sebelumnya, dan dia melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk bertahan hidup dan menjaga anak-anaknya tetap aman. Diketahui pula selama berhubungan dengan Futoshi, wanita tersebut telah kehilangan 11,8 juta yen. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita ini dan anak-anaknya selama mereka berada dalam cengkraman Futoshi. Namun yang jelas, pada bulan Maret 1994, wanita tersebut ditemukan telah meninggal dunia dan jasadnya telah dibuang. Polisi sempat melakukan penyelidikan, tapi tidak ada bukti yang bisa menghubungkan kematian tersebut dengan Futoshi. Seolah merasa kejahatannya tidak akan terbongkar, Futoshi kembali melakukan kejahatan lain. Dia mencari korban berikutnya, di mana Futoshi bertemu dengan seorang pria bernama Kumiho Toraya dan putrinya. Futoshi melakukan pendekatan terlebih dahulu, membuat Kumiho mulai mempercayainya dan kemudian Kumiho menceritakan tentang sejarah kriminal yang pernah dia lakukan sebelumnya. Cerita yang kemudian digunakan Futoshi untuk melakukan pemerasan. Kumiho pun kemudian ditahan bersama putrinya di kondominium Futoshi. Selama penahanan tersebut, Kumiho dan putrinya sering disiksa dengan sengatan listrik. Bahkan Kumiho sering dipaksa untuk memakan kotorannya sendiri. Lalu putrinya dipaksa untuk menggigit ayahnya. Kumiho meninggal akibat penganiayaan itu pada tanggal 26 Februari 1996 di usianya yang ke-34 tahun. Futoshi kemudian memanipulasi putri Kumiho untuk mempercayai kalau dia yang membunuh ayahnya sendiri, lalu menyuruhnya bersama Junko membersihkan sisa-sisa mayat ayahnya yang sudah dihancurkan dan dipotong-potong, lalu membuangnya ke laut dekat semenanjung Kunisaki. Sementara Futoshi kemudian menemukan korban baru, yaitu seorang wanita yang sebelumnya pernah dikenal oleh Kumiho.
Dalam melancarkan aksinya, Futoshi mengaku bahwa dia lulusan Kyoto University pada wanita tersebut dan berjanji akan menikahinya. Wanita itu terjerat dalam tipu daya Futoshi. Dia ditipu dan memberikan uang sebesar 5,6 juta yen. Lalu wanita tersebut dan putrinya dikurung di kondominium Futoshi. Tapi nasibnya agak lebih beruntung dibanding Kumio. Setelah mengalami banyak penyiksaan dan penganiayaan secara fisik maupun mental, dia mencoba melarikan diri dengan melompat dari jendela di lantai 2 pada bulan Maret 1997. Wanita itu dirawat di rumah sakit, sementara putrinya dibebaskan. Selama melakukan kejahatannya, Futoshi selalu dibantu oleh Junko yang menuruti perintahnya. Tidak ada yang paham apakah Junko benar-benar begitu mencintai Futoshi sampai dia bersedia membantunya, atau apakah Futoshi telah mencuci pikirannya sehingga Junko bisa terus patuh padanya tanpa henti. Hal yang paling jelas terlihat adalah Futoshi cukup mempercayai Junko untuk membiarkannya meninggalkan kondominium. Biasanya Junko akan pergi keluar untuk membeli makanan ataupun pergi bekerja, dan Junko pasti akan kembali meskipun dia tidak luput dari penyiksaan Futoshi. Sampai kemudian di bulan April, Junko pamit pergi bekerja pada Futoshi, tapi dia tidak kunjung kembali. Kejadian ini membuat Futoshi menghubungi keluarga Junko dengan mengancam mereka, lalu memeras Izumi dengan ancaman akan menyebarkan informasi tentang pemerkosaan yang pernah terjadi setelah keluarganya sempat menolak memberitahu keberadaan Junko. Ancaman yang diberikan Futoshi termasuk memberitahu serta meyakinkan keluarga Junko bahwa Junko telah menjadi seorang pembunuh. Sebenarnya, sebelum melarikan diri, Junko sudah menceritakan kepada keluarganya apa yang telah terjadi dan alasan mengapa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Futoshi kemudian memalsukan kematiannya sendiri supaya memancing Junko kembali. Untuk membuatnya tampak nyata, bahkan Futoshi membuat acara pemakaman palsu, dan ternyata cara ini berhasil. Begitu Junko melihat kalau Futoshi tidak akan mengganggu hidupnya lagi dan penderitaannya telah berakhir, dia kembali ke keluarganya. Dan Futoshi menemukannya lalu menghukum Junko atas pelariannya tersebut, di mana dia terus mengalami pelecehan dari Futoshi. Selain itu, Futoshi pun memperkosa adik perempuan Junko yang sudah menikah, bernama Reiko. Semua yang dilakukan Futoshi terhadap keluarga Junko membuat mereka harus memberikan 63 juta yen untuk menjauhkan Futoshi dari mereka. Sayang sekali, bahkan setelah semua kejadian itu, Futoshi masih belum selesai. Meskipun dia sudah mengambil uang yang diberikan, teror yang diberikannya tidak pernah berhenti. Futoshi justru menerobos ke rumah dan menahan semua keluarga Junko serta mengendalikan mereka secara psikologis dengan cara yang mirip dengan metode pemimpin sekte Shoko Asahara, terutama pada bagian mengontrol perasaan bersalah para korbannya. Futoshi awalnya merayu Reiko, memberikannya kombinasi penyiksaan, pelecehan seksual, dan benar-benar telah mencuci otaknya untuk tunduk padanya. Keluarga Ogata telah menjadi sekte pribadinya. Di tanggal 21 Desember 1997, diketahui bahwa Futoshi memaksa Junko untuk menyetrum Takashige, ayahnya sendiri yang berusia 61 tahun hingga meninggal. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika kondisi mental Shizumi mulai memburuk lantaran disiksa terus-menerus dan tidak bisa lagi membedakan kenyataan, sehingga mulai berbicara dengan suara aneh serta bertindak tidak menentu, akhirnya Futoshi memberi perintah kepada Reiko dan suaminya, Kazuya, untuk mencekik Shizumi yang berusia 58 tahun sampai tewas pada tanggal 20 Januari 1998. Beberapa minggu kemudian, karena Reiko menjadi tuli akibat penyiksaan yang dialaminya, Futoshi menargetkannya sebagai korban berikutnya yang harus disingkirkan. Futoshi kembali memerintahkan Kazuya supaya dia mencekik Reiko sampai tewas dan menyuruh putri mereka yang berusia 10 tahun, gadis bernama Aya, untuk memegangi ibunya selama Kazuya mencekik Reiko. Perempuan itu tewas di usia 33 tahun. Futoshi dan Junko lalu mengurung Kazuya di kamar mandi. Dia bertahan hidup sampai 2 bulan dengan minum air toilet, tapi akhirnya dia mati kelaparan pada tanggal 13 April 1998 di usia 38 tahun. Tidak ada orang dewasa yang tersisa di keluarga Junko selain Junko sendiri. Namun, kekejian Futoshi tidak kunjung berhenti. Pada bulan Mei, Futoshi memerintahkan Aya untuk membunuh Yuki, adik laki-lakinya yang baru berusia 5 tahun, dengan bantuan Juko dan Putri Kumio yang memegangi. Baru setelahnya, Putri Kumio yang masih ditahan oleh Futoshi diperintahkan untuk membunuh Aya di tanggal 7 Juni 1998 dengan menyetrumnya terus-menerus bersama Junko. Mayat-mayat yang ada kemudian oleh Futoshi dan Junko dipotong-potong dan direbus, lalu sisanya dibuang di toilet umum atau ke laut. Para tetangga selama proses ini memang sudah mencurigai suara keras yang sering terdengar dan mencium bau busuk dari tempat Futoshi. Lalu Futoshi melimpahkan semua kejahatan itu pada Junko, yang bersama kedua anak mereka menjadi satu-satunya yang selamat dalam keluarganya. Di bulan Juli di tahun 2000, Futoshi kemudian mendapatkan korban baru lagi. Lagi-lagi, seorang wanita yang diiming-imingi pernikahan olehnya. Wanita ini pada bulan Agustus 2001 memberikan anak kembarnya pada Futoshi dan Junko untuk dirawat
dan dibesarkan. Tapi kemudian, wanita tersebut dimintai untuk sebesar 20 juta yen yang kata Futoshi akan digunakan untuk membiayai kehidupan anak kembarnya. Sebelum Futoshi dan Junko dilaporkan dan ditangkap, sebenarnya Putri Kumio sudah pernah berhasil melarikan diri di akhir Januari 2002. Sayangnya Futoshi menemukannya lagi pada bulan Februari dan membawanya kembali. Putri Kumio dihukum karena tindakannya itu dengan cara disetrum berkali-kali. Namun kejadian tersebut tidak lantas membuatnya kapok untuk melarikan diri lagi pada awal Maret. Kali ini dia langsung melapor ke kantor polisi dan mendapat perlindungan setelah laporan tersebut. Polisi pun meminta tolong padanya supaya ditunjukkan lokasi Futoshi dan Junko, di mana polisi melakukan penyergapan keesokan harinya. Sementara dua anak kembar yang dititipkan segera dibawa dalam perlindungan polisi. Junko selama proses penyelidikan mengakui semua pembunuhan, hebatnya dengan nada bicara yang tenang dan sikap yang santai. Seolah tidak ada jejak yang tersisa dari gadis baik, lembut, dan penyayang dalam dirinya sebelum dekat dan memulai hubungan dengan Futoshi. Sebab tidak ada bukti fisik dan sisa-sisa jasad yang bisa ditemukan, polisi banyak mengandalkan pernyataan dari Putri Junko dan Putri Kumio. Sempat terjadi perbedaan kesaksian, di mana Putri Kumio mengatakan pada polisi kalau dia dan Junko diperintah untuk menyetrum Aya bersama-sama hingga tewas. Tapi Junko mengklaim kalau Putri Kumio yang membunuh gadis kecil itu dengan cara mencekiknya hingga mati. Futoshi sendiri mengklaim dirinya tidak bersalah dan bersikeras mengatakan kalau Junko dan Putri Kumio telah mengarang cerita tentang dirinya. Tapi dari kesaksian yang ada, dia memang ditetapkan menjadi dalang dan otak pembunuhan. Media awalnya hanya melaporkan bahwa Futoshi dan Junko menyandra korban. Tapi kemudian rincian pembunuhan yang dilakukan pasangan ini muncul dan segera narasi media berubah menjadi kasus pembunuhan. Futoshi dan Junko kemudian didakwa atas pembunuhan Aya, Takashige, Shizumi, Yuki, Reiko, Kazuya, dan Kumio. Sementara untuk Putri Kumio, tidak ada tuntutan pembunuhan yang diajukan kepadanya karena dia dianggap sebagai korban yang terpaksa melakukan perintah demi bertahan hidup. Di tanggal 28 September 2005, pengadilan distrik di Fukuoka menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepada Futoshi dan Junko karena dinyatakan bersalah atas 6 pembunuhan walaupun totalnya ada 7 korban. Ini karena selama persidangan, kematian ayah Junko tidak dianggap sebagai pembunuhan. Mereka menyatakan bahwa pria itu tewas karena luka-lukanya sendiri yang berasal dari siksaan sengatan listrik yang dilakukan Futoshi dan Junko. Banding sempat diajukan oleh Futoshi dan Junko terhadap keputusan ini. Pada tanggal 26 September 2007, kasus akhirnya kembali disidangkan di Pengadilan Tinggi Fukuoka. Hasilnya adalah hukuman untuk Futoshi dikuatkan oleh pengadilan, tapi hukuman untuk Junko diubah dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup karena Junko dinilai hanya mengikuti perintah Futoshi yang menggunakan kendalinya untuk memaksa Junko melakukan pembunuhan terhadap para korban. Setelah kasus yang menghebohkan Jepang ini, kini diketahui dari beberapa laporan kalau Putri Kumio sudah melanjutkan hidupnya lagi. Dia dinilai tidak bersalah meskipun terlibat dalam kejahatan karena tindakannya dilakukan karena terpaksa. Sebelumnya, Putri Kumio diketahui telah menjalani perawatan psikologis intensif untuk mengatasi pengalaman traumatisnya. Putri Kumio, walaupun masa lalunya sangat mengerikan dan rumit, tapi banyak yang memberitakan kalau dia telah tumbuh menjadi wanita yang lebih positif, ceria, dan berusaha menikmati sisa hidupnya. Sementara Futoshi dan Junko hingga kini masih mendekam di penjara. Futoshi masih menunggu eksekusi gantungnya. Keluarganya telah menolak untuk memberikan komentar apapun.